Halo guys, selamat datang mini vlog. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tian Wijaya, saya dari program studi administrasi publik semester 7 dengan NIM 22101010. Nah, baiklah teman-teman, di sini di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai aplikasi mobil JKN. Jadi teman-teman, apa sih itu aplikasi mobil JKN? Apakah teman-teman sudah memahami tentang aplikasi mobil JKN tersebut? Dan apakah teman-teman sudah tahu kelebihan dan kelemahan dari aplikasi mobil JKN? Dan apa sih itu fungsi dari aplikasi mobil JKN? Untuk lebih jelasnya, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu aplikasi mobil JKN. Jadi teman-teman, aplikasi mobil JKN ini adalah sebuah kendaraan yang dilengkapi dengan fasilitas kesehatan dan teknologi informasi yang digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama di daerah yang sulit dijangkau oleh fasilitas kesehatan. Jadi teman-teman, pemerintah membuat sebuah aplikasi untuk mempermudah masyarakat dalam menggunakan fasilitas kesehatan untuk mereka berobat, misalnya berobat di klinik, di rumah sakit, dan di puskesmas dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman, aplikasi Mobile JKN ini juga dirancang untuk meningkatkan akses masyarakat ke pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama bagi yang tinggal di daerah perdesaan atau daerah-daerah yang terpencil. Dengan menggunakan aplikasi aplikasi JKN ini, eh, masyarakat dapat menerima pelayanan kesehatan yang komprehensif, termasuk pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter, lalu juga pemberian obat dan lain sebagainya. Untuk lebih detailnya, yuk saksikan bersama video selanjutnya. Lah teman-teman, di sini saya juga akan menjelaskan apa sih itu fungsi dari aplikasi mobil JKN ini. Nah, adapun fungsi dari mobil JKN ini adalah yang pertama, ini meningkatkan akses kesehatan. Jadi teman-teman, mobil JKN ini dapat meninjau atau menjangkau daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh fasilitas kesehatan sehingga meningkatkan akses masyarakat ke pelayanan kesehatan. Lalu fungsi yang kedua ini ada pelayanan kesehatan yang komprehensif, di mana mobil JKN dilengkapi dengan peralatan kesehatan dan tenaga kesehatan, dan juga maksudnya tenaga kesehatan yang terlatih, sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif kepada masyarakat. Fungsi mobil JKN yang ketiga ini ada pemeriksaan kesehatan, di mana pemeriksaan kesehatan ini berkaitan dengan mobil JKN dapat melakukan pemeriksaan kesehatan seperti tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan lain sebagainya. Fungsi mobil JKN yang keempat ini adalah konsultasi dokter, di mana mobil JKN memiliki dokter yang siap memberikan konsultasi kesehatan kepada pasien. Selanjutnya ada fungsi mobil JKN yang kelima, ini ada pemberian obat. Mobil JKN dapat memberikan obat-obatan yang dibutuhkan oleh pasien. Selanjutnya yang keenam, ini ada rujukan ke fasilitas kesehatan, di mana mobil JKN dapat melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi jika pasien membutuhkan perawatan yang lebih lanjut. Jadi teman-teman, itu tadi penjelasan tentang fungsi daripada aplikasi mobil JKN. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan daripada aplikasi mobil JKN itu. Nah, apa sih teman-teman?
tujuan dari aplikasi mobil JKN ini? Nah, yang pertama, ini adalah meningkatkan kualitas hidup, di mana meningkatkan kualitas hidup masyarakat dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Lalu yang kedua, ini ada mengurangi biaya kesehatan, di mana mengurangi biaya kesehatan, masyarakat dapat memberikan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Lalu selanjutnya, ini ada meningkatkan kesadaran kesehatan. Meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan pencegahan penyakit. Lalu dengan mobil JKN ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan akses hidup masyarakat ke pelayanan kesehatan yang berkualitas dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Setelah kita mengetahui apa itu tujuan daripada mobil JKN, kita juga harus mengetahui loh teman-teman, apa sih itu kelemahan maupun kekurangan dari aplikasi mobil JKN itu. Nah, yang pertama, ini adalah meningkatkan akses kesehatan, di mana mobil JKN dapat menjangkau daerah-daerah yang dijangkau oleh fasilitas kesehatan sehingga meningkatkan akses masyarakat ke pelayanan kesehatan. Lalu yang kedua, ini ada pelayanan kesehatan yang cepat, di mana mobil JKN dapat memberikan pelayanan kesehatan yang cepat dan efektif kepada masyarakat. Lalu kita masuk yang ketiga, ini adalah mengurangi biaya kesehatan. Mobil JKN dapat mengurangi biaya kesehatan masyarakat. Dapat mengurangi kesehatan masyarakat dengan memberikan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Lalu yang keempat, ini ada meningkatkan kualitas hidup, di mana mobil JKN ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan pelayanan kesehatan dan yang berkualitas. Teman-teman, jadi itu tadi kelebihan dari aplikasi mobil JKN itu. Selanjutnya, di sini juga ada kekurangan dari aplikasi mobil JKN. Nah, adapun kekurangan dari aplikasi mobil JKN ini adalah yang pertama ini keterbatasan sumber daya, di mana mobil JKN memiliki keterbatasan sumber daya seperti peralatan medis dan tenaga kesehatan, sehingga tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan yang kompleks. Lalu kita masuk ke kekurangan yang kedua mobil JKN. Ini ada keterbatasan jangkauan, di mana mobil JKN hanya dapat menjangkau daerah-daerah yang dapat dijangkau oleh jalan, sehingga tidak dapat menjangkau daerah-daerah yang sangat terpencil. Lalu kekurangan yang ketiga ini ketergantungan pada bahan bakar, di mana mobil JKN memerlukan bahan bakar untuk beroperasi sehingga dapat menjadi kendala jika bahan bakar tidak tersedia. Lalu kita masuk ke kekurangan yang keempat, ini adalah biaya operasional, di mana biaya operasional ini mobil JKN memiliki biaya operasional yang tinggi seperti biaya bahan bakar, bahan bakar, perawatan, dan gaji tenaga kesehatan. Teman-teman, di sini saya juga akan menjelaskan cara menggunakan mobil JKN. Nah, di sini saya akan menjelaskan aplikasi mobil JKN, aplikasi yang sudah terdaftar di HP yang kita punya. Lalu sebelumnya kita unduh dulu aplikasi mobil JKN di Play Store atau Apple Store. Nah, setelah diunduh, lalu kita buka aplikasi itu, kita registrasi akun dengan menggunakan nomor kartu dengan data diri. Lalu yang ketiga, waktunya kita login ke aplikasi JKN dengan memasukkan password
yang telah kita daftarkan tadi, yang kita daftarkan. Lalu yang keempat, kita pilih layanan. Kita pilih layanan yang ingin kita gunakan, seperti yang pertama ini pendaftaran fasilitas kesehatan, lalu yang kedua ini adalah pencarian fasilitas kesehatan, lalu yang ketiga ini ada informasi manfaat JKN, dan yang keempat ini adalah bisa mengklaim biaya pengobatan. Nah, selanjutnya yang kelima, isi data. Isi data yang kita perlukan menggunakan layanan di aplikasi. Lalu yang keempat, yang keenam, kirim permintaan Anda dan tunggu konfirmasi dari sistem. Lalu yang ketujuh, cetak dokumen. Cetak dokumen ini cetak yang diperlukan seperti kartu JKN dan ataupun surat rujukan. Nah, jadi teman-teman, setelah kita pelajari tentang aplikasi mobil JKN ini, berarti mobil JKN ini adalah termasuk kepada G2C atau Government to Citizen, di mana pemerintah ke masyarakat. G2C adalah konsep yang menekankan pada interaksi antara pemerintah dan masyarakat, di mana pemerintah memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat melalui teknologi, seperti melalui teknologi informasi dan komunikasi, atau yang biasa kita gunakan itu kita sebut dengan TIK. Dalam hal ini, mobil JKN ini kenapa bisa masuk ke dalam G2C atau Government to Citizen? Karena pelayanan kesehatan, mobil JKN ini memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga termasuk ke dalam kategori pelayanan publik. Nah, lalu apa sih mobil JKN ini masuk ke dalam G2C atau government to citizen? Nah, itu teknologi informasi. Jadi mobil JKN ini menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan. Lalu yang ketiga ini interaksi dengan masyarakat. Mobil JKN berinteraksi langsung dengan masyarakat. Melalui aplikasi itu, masyarakat lebih mudah menggunakan berobat ke rumah sakit, berobat ke puskesmas, berobat ke klinik, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, setelah saya menjelaskan materi-materi yang sudah saya jelaskan pada slide di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mobil JKN ini adalah sebuah inovasi dalam pelayanan kesehatan yang dapat meningkatkan akses masyarakat ke pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh masyarakat, dijangkau oleh fasilitas kesehatan. Nah, jadi teman-teman, mobil JKN ini adalah sebuah aplikasi yang dibuat pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam menggunakan fasilitas kesehatan. Nah, dengan menggunakan mobil JKN, masyarakat dapat menerima pelayanan kesehatan yang komprehensif, termasuk pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter, dan pemberian obat, dan lain-lain. Nah, dengan menggunakan mobil JKN ini, masyarakat dengan mudah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, jadi gunanya pemerintah membuat sebuah aplikasi ini untuk
mempermudah masyarakat dalam menggunakan fasilitas kesehatan. Nah, jadi mobil JKN dapat membantu meningkatkan kualitas masyarakat terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh fasilitas kesehatan. Nah, jadi mobil JKN ini juga digunakan untuk masyarakat yang sulit untuk dijangkau seperti misalnya daerah-daerah terpencil atau terpelosok yang ada di suatu wilayah. Nah, selain itu, mobil JKN juga dapat membantu meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat dan mengurangi biaya kesehatan. Nah, jadi mobil JKN ini juga dapat meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat. Misalnya, meningkatkan kesadaran masyarakat berarti masyarakat itu harus sadar bahwa sakit itu tidak enak dan masyarakat juga dengan adanya dengan adanya mobil JKN dapat juga mengurangi biaya kesehatan. Nah, teman-teman, jadi itu tadi penjelasan tentang aplikasi mobil JKN. Untuk lebih lanjut, teman-teman bisa mencari informasi tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi mobil JKN itu untuk mempercepat teman-teman berobat ke klinik maupun ke rumah sakit, puskesmas, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.